Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah Iyahu na'buduhu wa iyahu nasta'in wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Nabiul Karim rahmatan lil alamin wa sayyidul mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum memasuki kitab pengajian, lebih dahulu saya minta maaf, minta izin. Mana tahu nanti ada kata-kata yang salah, yang kurang tepat, titik, koma, banjarannya, harap dimaafkan. Marilah kita bersama-sama membacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan izin ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat menuntut ilmu pengetahuan, bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Surah Ibrahim ayat 7, yang artinya Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahukan, memaklumkan, jika kamu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, niscaya Allah akan menambahi kepada kamu. Dan jika kamu engkar, tidak mensyukurkan nikmat itu, bahwa azab Allah sangat pedih. Hadirin rahimakumullah. Di ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita. Karena itu syukurkanlah nikmat itu. Apakah itu nikmat? Nikmat menurut bahasa, secara etimologinya, itu adalah pemberian Allah dengan kebahagiaan dan kesenangan. Nikmat menurut bahasa adalah dia kesenangan dan kebahagiaan. Sedangkan
Menurut istilah terminologinya, nikmat adalah pemberian Allah kepada kita semenjak kita lahir sampai sekarang. Karena itu hadirin rahimakumullah, menurut Profesor Dr. Bunyamin, bahwa nikmat itu ada 3. Pertama adalah nikmat yang kecil. Yang kedua adalah nikmat yang besar. Yang ketiga adalah hakikat nikmat. Nikmat yang kecil ialah segala fasilitas yang kita miliki. Kita punya rumah, itu nikmat kecil. Kita punya mobil, itu nikmat kecil. Kita punya Honda, itu nikmat kecil. Kita punya kebun, ladang, dan sawah, itu adalah nikmat kecil. Segala fasilitas yang ada itu adalah nikmat kecil. Yang kedua adalah nikmat yang besar. Nikmat yang besar adalah kita beriman, beragama Islam, mempunyai ilmu pengetahuan yang bermanfaat dunia akhirat. Maka itu adalah nikmat yang besar. Yang ketiga adalah hakikat nikmat. Hakikat nikmat, kesenangan itu adalah masuk surga. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara fi qalbil bashar. Yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar telinga dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Itulah hakikat daripada nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung, mengira nikmat yang diberikan Allah kepada kamu, pasti kamu tidak bisa menghitung dan mengkiranya. Karena itu segala pemberian Allah kepada kita itu adalah nikmat. Mata Allah berikan adalah nikmat. Tangan diberikan adalah nikmat. Segala-galanya itu adalah nikmat pemberian Allah. Kalau kita hitung, kita kira nikmat yang diberikan Allah itu la tuhsuha, tidak bisa dikira dan dihitung. Hadirin rahimakumullah. Karena itu syukurkanlah nikmat itu. Bahwa kita orang yang beriman. Dalam hadis kudusi Allah mengingatkan kepada kita, man lam yashkur ala nu'amai wa lam yasbir ala al-bala'i falyakhrud min tahtis samai wa yatlub rabban siwaya. Jika kamu tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kamu dan tidak kamu sabar atas ujian cobaan, keluarlah dari bawah kolong langitku dan carilah Tuhan selain aku. Kita orang beriman, bersyukurlah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Cara yang bersyukur itu ada 3. Pertama adalah secara lisani,
membacakan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, secara af'ali, dengan perbuatan. Yang ketiga, secara qalbi, bahwa kita tahu segala yang kita miliki adalah nikmat yang diberikan Allah. Apa itu arti syukur? Secara etimologinya, syukur adalah berterima kasih. Terima kasih ya Allah. Secara istilah adalah mempergunakan nikmat itu ke jalan yang diridhoi Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita mengetahui bahwa Allah memberikan kepada kita mata. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tanda syukur kepada Allah secara lisani, secara af'ali. Maka kita pergunakanlah mata kita melihat, memandang ke jalan yang diridhoi Allah. Itu artinya kita bersyukur atas nikmat mata yang diberikan kepada kita. Begitu juga kita diberikan lidah. Syukurkanlah kita diberikan lidah bisa ngomong. Diberikan tangan bisa mempergunakan tangan ke jalan yang diridhoi Allah. Al-muslimuna man salima min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati, Islam sejati ialah orang-orang yang dapat menselamatkan lidahnya, tangannya, tidak berbuat yang tidak baik, tapi dipergunakanlah ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Di zaman Bani Israel ada 3 manusia yang ketiga-tiganya Allah menguji, memberikan cobaan, yang mana ketiganya adalah sakit. Yang pertama adalah dia sakit buta. Yang kedua adalah kepalanya botak. Yang ketiga adalah sakit kulit. Ketiga-tiga manusia ini adalah ujian apakah mereka sabar bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada mereka. Dengan ujian dan cobaan ini, maka Allah mendatangkan malaikat kepada yang 3. Yang pertama, maka malaikat menemui orang yang botak. Kepalanya botak, tanpa berambut. Maka datang malaikat menemuinya. Hei orang yang botak, apakah kamu malu dengan kepalamu tanpa rambut? Tentu mereka menjawab, iya. Maka dia mengatakan, maukah kamu saya berikan obat dengan syarat kamu bersyukur kepada Allah? Maka dia menjawab, saya mau. Karena persyaratan yang Anda katakan itu
bersyukur kepada Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malaikat memberikan obat kepada bapak yang botak tersebut sehingga kepalanya berambut. Kepala berambut, malaikat memberikan modal kepadanya dengan onta yang banyak atau onta yang diberikan, dipelihara, mudah-mudahan menjadi orang yang bersyukur. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, didatangi orang yang sakit kulit. Hei orang yang sakit kulit, apakah kamu malu kamu sakit? Dia mengatakan malu. Maukah kamu diobati dengan izin Allah nanti sembuh, tapi syaratnya kamu bersyukur kepada Allah? Maka dia menjawab, saya mau. Malaikat memohon kepada Allah agar bapak ini sembuh dari penyakit kulitnya. Maka dengan izin Allah, bapak sembuh dari penyakit kulitnya, sehingga malaikat memberikan kepadanya lembu sebagai modal untuk hidupnya. Tapi syaratnya adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Bapak itu mengatakan, saya akan bersyukur. Yang ketiga, didatangi malaikat orang buta. Terang sama orang, gelap sama dia. Gelap sama orang, gelap sama dia. Bapak, apakah kamu mau diobati buta dengan syarat bersyukur kepada Allah? Maka dia mengatakan, saya mau. Dengan syarat bersyukur kepada Allah, maka malaikat dengan izin Allah memberikan obat kepada yang buta. Maka dengan izin Allah matanya sembuh sehingga dapat melihat. Dengan kesembuhan ini, maka malaikat memberikan kepadanya kambing dipelihara dengan syarat bersyukurlah kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, ketiga cerita ini bahwa persyaratan bersyukur kepada Allah dengan lama-lama kemudian ini akan dicoba kembali. Malaikat mendatangi yang tiga, apakah benar mereka bersyukur kepada Allah atau tidak? Malaikat menyerupai mereka di waktu sakit. Yang pertama, kalau boleh kita katakan berselang sekian tahun, maka yang pertama didatangi malaikat, itulah dia orang yang botak. Orang yang botak didatangi malaikat seolah-olah malaikat itu yang botak. Dengan dia mendatangi rumah yang botak dengan membawa kertas dan pulpen, maka dia mengucapkan keselamatan kepada bapak itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana kamu? Saya Pak meminta kekayaan zakat dari bapak karena onta bapak sudah banyak.
Apa yang dikatakan oleh si Aslak ataupun si botak tadi? Dia mengatakan, ini adalah jerih payahku. Ini adalah keringatku, hasil keringatku. Setiap hari saya membawa onta ini ke padang pasir yang tandus sehingga berhasil banyak. Ini kamu datang minta-minta. Karena itu saya tidak akan memberikan kepada kamu. Maka dikatakan malaikat, Bapak, apakah masih teringat Bapak di waktu Bapak dulu kepalanya botak? Kita telah berjanji kepala akan disembuhkan berambut, diberikan kepada Bapak onta, Bapak pelihara, tapi dengan syarat ini adalah bersyukur kepada Allah. Karena Bapak mengatakan ini hasil keringat, maka itu artinya tidak bersyukur kepada Allah. Maka seluruh kekayaan Bapak, onta ini akan ditelan bumi dan kembalilah penyakit kepada Bapak. Ini akibat daripada orang yang tidak mau bersyukur. Hadirin rahimakumullah, yang kedua adalah orang yang sakit kulit. Lembu diberikan sebagai modal, maka dia memelihara lembu dengan berhasil lembu yang banyak. Maka malaikat datang mencoba apakah bersyukur atau tidak. Maka dengan kedatangan malaikat menguji Bapak ini sebagai bersyukur, maka dia mengatakan, mau kemana kamu? Saya datang untuk meminta kepada Bapak zakat daripada lembu, karena Bapak sudah punya kekayaan lembu yang banyak. Maka dia mengatakan, ini hasil usaha saya, ini hasil keringat saya. Apapun yang Anda minta tidak saya berikan. Kerjalah kamu, berusahalah kamu. Maka malaikat mengatakan, Pak, Bapak dulu telah berjanji bersyukur kepada Allah, maka kekayaan yang banyak ini karena Bapak tidak bersyukur, maka ini akan ditelan bumi dan penyakit Bapak kembali kepada Bapak, penyakit kulit ini. Apa boleh buat? Kalaulah manusia itu tidak mau bersyukur, mempergunakan harta, mempergunakan kekayaan, bersyukur kepada Allah, maka itu akan hilang kembali. Maka ditelan bumilah kekayaan itu. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga itu adalah orang yang buta. Malaikat datang seolah-olah dia buta, maka disambut oleh Bapak itu dengan kata salam, menyambut dengan salam. Malaikat mengatakan, saya datang. Apa kata Bapak itu? Tidak perlu dulu cerita, minumlah kita dulu. Maka malaikat yang seolah-olah buta minum dulu. Setelah minum, kata yang punya rumah, kita cerita setelah makan. Siap makan, kenyang perut,
baru cerita. Malaikat mengatakan, bapak adalah orang kaya, kambingnya banyak, maka keluarkanlah zakat kambing ini tanda syukur kepada Allah. Apa kata yang punya rumah? Hai bapak, saya pun dulu mendapat kambing ini adalah pemberian kepada saya. Karena itu, kalau bapak mau kambing, jangankan zakatnya, bapak bawalah berapa yang bisa dibawa. Bawa berapa yang bisa dibawa. Karena ini pemberian sama saya, tanda syukur kepada Allah dengan kedatangan bapak. Bawalah, lebih dari zakat tidak apa-apa. Maka bapak itu mengatakan, hanya kamu yang bersyukur kepada Allah. Qalilam ma tashkurun, hanya sedikit yang bersyukur. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, maka kita mensyukuri dengan nikmat yang diberikan Allah. Ucapkanlah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak mendapat rezeki, bacalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu mendapat uang belanja berapa adanya, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan pergunakanlah nikmat yang diberikan itu ke jalan yang diridhai Allah. Kalau bapak punya Honda, bawalah Honda itu untuk mengaji, silaturahmi ke masjid. Kalau bapak punya mobil, bawalah mobil itu bersilaturahmi, mengaji, dan ke masjid atau membawa guru-guru kita. Tapi jangan lupa secara qalbi, hati mengatakan, apapun yang saya miliki ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pengamalan hati lebih bermanfaat daripada pengamalan zahir. Karena hati itu semuanya itulah yang menentukan kebaikan dan keburukan. Banyak manusia dia adalah tidak mau bersyukur atas pemberian itu. Maka ingatlah di hati kita, apapun yang kita miliki sekarang ini, itu semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sebagai pengajian kita yang singkat ini. Mohon saya dimaafkan di mana kata-kata yang salah, yang kurang tepat, karena maklum sajalah para pendengar, pemirsa, banyak yang lebih tahu dari saya. Mohon dimaafkan sekali lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.